Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga GKJ Salatiga Utara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Majelis pada hari ini, Senin 15 Februari 2021. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada yang menyaksikan acara Sapaan ini melalui channel YouTube GKJ Salatiga Utara, kami berharap semoga dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu sampai dengan saat ini. Kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar, mengerti, bahkan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Pada hari ini, bacaan kita diambil dari Ibrani 2 ayat 1-4. Dan yang menjadi ayat renungan adalah Ibrani 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Berdasarkan nats di atas, renungan pada hari ini saya beri judul Melawan Arus Dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Februari ini kita masih berada pada musim penghujan. Musim penghujan identik dengan terjadinya banjir. Apalagi di daerah-daerah tertentu yang lokasinya dekat dengan hulu sungai, jika terjadi hujan, apalagi hujan deras, biasanya akan terjadi banjir. Beberapa hari yang lalu saya melihat tayangan di televisi, diberitakan bahwa ada beberapa anak yang sedang bermain-main di dekat arus sungai hanyut. Karena mungkin anak ini saat bermain-main di sana asik sehingga tidak memperhatikan bahwa ternyata di sana terjadi hujan yang cukup deras sehingga arus air menjadi semakin deras juga, akhirnya anak ini hanyut, terbawa oleh arus. Nah, mungkin bisa saja anak ini hanyut karena tidak bisa berenang. Tetapi bisa juga meskipun anak ini bisa berenang, tetapi karena derasnya aliran arus air tersebut, maka anak ini tetap hanyut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia kehidupan kita saat ini, kita banyak menghadapi berbagai arus kehidupan yang berbahaya. Arus itu bisa datang dari teman kita, bisa juga datang dari lingkungan kerja, atau mungkin juga dari lingkungan keluarga. Bahkan arus yang berbahaya itu bisa saja datangnya dari media, bisa televisi, media cetak, atau internet. Nah, saat ini kemajuan teknologi komunikasi, terkhusus di bidang internet, membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan manusia, baik yang positif maupun pengaruh yang negatif. Untuk pengaruh yang negatif, ini yang berbahaya bagi kita sebagai umat Tuhan. Contoh, karena kemudahan dalam bidang internet, orang itu bisa melihat apa saja yang ingin dilihat. Mau nonton gambar-gambar porno yang tidak senonoh, mau nonton film-film yang mungkin tidak layak sebetulnya untuk ditonton. Lalu
Kalau pengen cepat kaya tanpa susah-susah untuk bekerja, bisa ikut judi online. Bahkan ajakan untuk prostitusi online. Atau juga ada tawaran-tawaran ikut investasi-investasi bodong. Bahkan di dalam hal spiritualitas, melalui internet juga ada tawaran-tawaran untuk ikut dalam ajaran-ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengaruh dari semuanya itu dapat merusak kehidupan masa depan manusia, terkhusus kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus waspada, supaya kita yang telah menjadi kepunyaan Kristus ini, yang sudah ditebus dengan darah-Nya dan yang telah dibayar lunas segala hutang-hutang kita, jangan sampai terbawa arus kehidupan yang tidak baik atau arus kehidupan yang jahat tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah caranya supaya kita tidak mudah terbawa arus dunia ini? Melalui Ibrani 2 ayat 1 tadi, kita diajarkan yang pertama, kita harus teliti dalam mendengar firman Tuhan. Kita harus memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kata teliti menunjuk pada sikap kritis terhadap apa yang kita terima. Artinya, kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mau membaca berulang-ulang untuk memahami serta menggali makna firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak-Nya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita bosan-bosan untuk membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Sekarang kita itu bisa melakukannya dengan berbagai cara. Bisa mungkin kita baca renungan harian setiap hari, ikut kelompok baca Alkitab, atau sekarang bahkan ada grup WA yang isinya adalah grup baca Alkitab, di mana dijadwal untuk satu hari baca satu pasal, satu hari baca satu pasal. Atau mungkin di dalam keluarga kita membentuk mezbah doa yang isinya nanti baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan doa-doa. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Lalu yang kedua, selain kita teliti di dalam mendengarkan ataupun mensikapi kritis terhadap firman Tuhan, adalah kita harus taat kepada firman Tuhan. Artinya kita harus senantiasa melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar itu. Seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, setiap perkataan firman Tuhan yang telah kita dengar atau kita terima harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara yang ketiga supaya kita tidak hanyut di dalam arus dunia ini adalah kita harus hati-hati jika ada pengajaran yang menganggap rendah anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita. Di dalam Ibrani 2 tadi ayat yang ketiga mengatakan, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, karena tidak seorang pun yang luput dari akibatnya. Kita harus tetap pada pengharapan akan keselamatan dari Allah, sehingga kita dimampukan untuk menolak pengajaran yang menyesatkan.
Seperti tadi saya katakan, adanya nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran mereka yang sesat. Kita harus waspada karena kadang-kadang mereka memberikan kemasan yang bagus, seolah-olah ajarannya adalah sejalan dengan firman Tuhan, padahal orientasinya jauh berbeda. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita kuat melawan arus dunia ini adalah mohon penyertaan Roh Kudus. Dengan penyertaan Roh Kudus, kita akan kuat dan mampu mengatasi terjangan arus dunia ini. Karena Roh Kudus akan menolong, memimpin, menuntun umatnya supaya hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah hampir 1 tahun kita menjalani kehidupan di masa pandemi. Tentunya ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita. Kita harus berjuang, bertahan melawan arus dunia ini yang mungkin mengajak kita, membawa kita kepada suatu arus pencobaan yang ujung-ujungnya membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan taat untuk menjalani perintahnya. Hari ini kita diingatkan melalui firman-Nya bahwa arus dunia ini cenderung mengarah kepada hal-hal yang jahat dan sesat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan agar tidak ikut-ikutan terbawa arus. Firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 17, kita terima bersama-sama yang demikian bunyinya. Kita wajib waspada, karena kelemahan-kelemahan kita akan selalu siap untuk dimanfaatkan oleh si jahat untuk menyesatkan kita lewat berbagai arus penyesatan, baik yang terlihat kasat mata maupun yang dikemas secara rapi. Maka janganlah kita bermain-main dengan arus penyesatan ini. Hati-hati dengan arus dunia yang siap menghanyutkan dan membinasakan kita. Tetap teguh mengikuti jalan Tuhan dan jangan mengikuti arus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar akan firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa di dalam kehidupan ini kami ibarat mengalami suatu pertempuran di mana kami harus menghadapi dan melawan arus dunia ini. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami untuk kami melawan arus pencobaan yang senantiasa mengalir deras di kehidupan ini, yang kadang menghanyutkan dan menenggelamkan kami ke dalam dosa. Tolonglah kami untuk tetap terjaga, supaya tidak terseret oleh keinginan-keinginan duniawi yang jahat. Beri kami semangat untuk menjaga dengan baik firman Tuhan, sehingga kami tetap hidup kudus di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.